Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wata'awajana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang muliakan guru kita mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Hei, ketua mic. Guru, pakai mic ya, Guru? Ini kan kalau ada mah. Tadi kan saya bilang ini kan yang mic ya. Makanya kalau ada kajian macam lu disiapin mic-nya. Bilangin. Siap, Pak. Tenang. Jadi kurang sergap kalau ada mic mah. Iya. Ya belum bilang mic ya kan. Orang ini cuma macam aja kan. Aduh, kajian saya mic sih. Mic-nya nanti kita buat gitu. Ini. Halo. Ya. Ini ya? Ya. Halo. Halo juga. Halo, satu. Udah. Halo. Udah, Bang. Gede. Satu, tes. Udah. Mantap. 1 2 cobaan. Mudah-mudahan Nah, orang tua kita Bapak Haji Komarudin sehat panjang umur. Yang saya cintai, saya banggakan. Majelis Ikro bukan tebang-tebang, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Ini akhir zaman. Saya langsung ke materi. Ini saya bawa kitab namanya Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu kitab yang banyak menunjukkan nasihat-nasihat agama. Maka dipanggilnya Durratun. Kitab saya dulu waktu mondok beberapa tahun saya bawa tuh. Mondok di Banten. Ya. Ini akhir zaman. Makanya Nabi ngomong. Benar pisan Nabi nggak bohong. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati akhir zaman ala ummati. Ya firuna anil ulama wal fuqaha. Makanya Pak, jujur orang yang pengen banget ngaji mulu itu orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Sekarang akhir zaman orang udah pada nggak ngeh. Apa tuh bahasa nggak ngeh tuh? Udah. Pulang kerja, makan, ngerokok sebatang, badan meleding, tidur. Kenapa? Karena gue jam 5 harus berangkat. Boro-boro, iya. Boro-boro ada pikiran dari jasa dia pengen ngaji, pengen ini, pengen itu, pengen tulabul ilmi, jauh, pengen ke masjid. Insya Allah. Saya bukan ngebanggain, bukan pengen panjas. Asal nengleng tuh sejadah asal di masjid ya. Bagi gandhi nengleng. Ya biar besok. Mudah-mudahan yang lainnya begitu. Amin. Nah, apa nih akibatnya itu orang pada nggak mau dekat dengan ulama, nggak mau dekat dengan masjid, nggak mau dekat dengan orang-orang ahli fikih gitu. Sehingga fayabdaliyahumullahu bisalasin balaya. Maka Allah tuh gemes. Kalau bahasa kasarnya kurang ajar loh. Gua kasih badan sehat masih aja begitu. Waktunya adzan masih megang rokok, waktunya qomat masih minum kopi. Waktunya sholat subuh masih megang selimut. Masih narik-narik bini mulu, bukan dilepas tuh. Nah, bagaimanapun kepunyaan Allah. Coba Bapak lihat masjid, ya kan? Tanda-tanda hari kiamat salah satu di antara masjid pada megah-megah, betul nggak Pak? Betul. Sekarang masjid Pak udah hampir semuanya AC. Masjid mulu ya. Kalau masuk ke dalam nyes. Tadinya niat dia di rumah udah bawa tasbih, mau itikaf, begitu masuk ke masjid, les.
dingin tuh. Dulu saya pertama ke Jatimulya tahun 2002. Di masjid nggak ada AC-nya, makanya nggak bisa tidur, gerah mulu. Akhirnya apa? Ya kita zikir. Sekarang kipas angin di mana-mana, kipas angin di mana. Ya itulah Allah. Tinggal kembali kepada pribadi kita masing. Gua mau ngaji, nah tadarus jalan. Gitu. Makanya Bapak nih duduk di sini merasa beruntung. Apa 3 balayat itu? Balayat itu bala, musibah. Apa 3 musibah itu? Awaluha yarfa'ullahu barakat min kasbihim. Nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikasih keberkahan. Na'udzubillah min. Iya jalan sholat, tapi apa? Nggak pernah dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya, tapi apa? Masih mengerjakan masih. Tuh. Pak. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Makanya jangan sampai rumah tangga kita, mohon maaf, diangkat keberkahannya. Kalau rumah tangga kita udah diangkat keberkahannya, waduh, kita mau lari kemana? Yang ngasih rezeki tiap hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahul barakat min kasbihim. Apa kasab? Daripada usaha-usaha mereka. Saya mohon maaf nih ngajar, yang lainnya. Jangan sampai tidak ada keberkahan. Makanya mudah-mudahan ya Bapak ganti ngulas, insya Allah berkah. Kenapa? Kan niatnya untuk ibadah. Dikasih segini ya. Nah, dikasih segini, kudunya mau 1 juta, ini mau dikasih 500. Nah, gitu. Nah, itu tinggal. Jadi jangan sampai Pak, ya kita rajin ke masjid, kita rajin ngaji. Masih kepengen tadi itu, masih kepengen duduk di pos. Mohon maaf, ya sampai ke permainan judi. Ya kalau hal-hal biasa nggak jadi masalah. Tapi ingat waktu kita. Ini akhir zaman Pak. Lari daripada ulama-ulama. Ulama-ulama udah nggak dianggap. Ya, ulama-ulama apalagi ahli-ahli fikih. Makanya Pak jujur aja Pak, saya waktu pertama ditawarin kitab fikih sama guru, jujur aja saya nyerah. Enggak guru, saya fadilah aja. Kalau fadilah, talim, durotun nasihin. Insya Allah saya bisa. Karena ya kitab saya di pondok itu. Nah ini Ustaz Sobar yang pegang fikih. Kita merasa beruntung tuh punya guru, punya buka kitab fikih, bisa nanya sama beliau. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan menjadi berkah, bukan timbulnya bencana. Gitu. Yang kedua, bisalatillahi ta'ala alaihim sultanan doliman. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti akhir zaman kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sultanan doliman. Apa tuh sultanan doliman? Pemimpin yang dolim. Makanya mudah-mudahan kita banyak berdoa, jangan sampai kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pemimpin yang dolim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kita ini adalah semuanya adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Kan begitu, Pak? Ya, iya. Kalau sudah bisa memimpin diri kita sendiri, oh iya sekarang jadwal ngaji itu bisa memimpin diri kita sendiri, jalan. Oh sekarang waktunya sholat, jalan. Sekarang waktunya ngaji, jalan. Sekarang waktunya ke istri kita. Udah masing-masing. Kenapa? Itu adalah menunjukkan pahala. Ya. Jangan sampai negara kita punya pemimpin yang dolim. Ini akhir zaman. Apalagi kalau melihat ke belakang zaman-zaman Rasulullah, Bapak tahu semua adanya Fir'aun, adanya Namrud, ya itu adalah lawan-lawannya Nabi Muhammad SAW, lawan-lawannya para anbiya semua, gitu. Nah jangan sampai
Fotokopi Fir'aun ada di zaman sekarang. Jangan sampai fotokopi Namrud ada di zaman sekarang. Jangan sampai Korun ada di zaman sekarang. Alhamdulillah. Yang ketiga udah yang terakhir. Wasalis yahruju minad dunya bi ghairi iman. Naudzubillah min dzalik. Meninggal diumumin di masjid tapi badannya tidak membawa iman. Tapi kalau membawa iman, waduh diomongin sama orang, masya Allah ya. Aduh, sampai kita merasa sedih. Rajin ininya tuh kalau bawa iman. Makanya ada peribahasa kalau harimau meninggalkan apa tuh? Harimau mati meninggalkan warisan. Iya, warnanya, belangnya. Bukan warisan, Pade. Meninggalkan warnanya, belangnya. Masa harimau warisan? Tapi kalau manusia mati meninggalkan nama. Iya. Ya orang ada. Teringat tuh kebaikannya. Supaya jangan sampai nggak boleh kita ngomong masalah kejelekan orang yang sudah meninggal. Omongin aja sampai kita membusah kebaikannya. Ya gitu, Pak. Nah, inilah contoh di akhir zaman. Kalau bertanya kapan saat akhir zaman? Ini sekarang akhir zaman. Ya, kalau bertanya akhir zaman kapan? Ini sekarang udah akhir zaman. Makanya perbuahannya di sini pahala. Nuntut ilmu, ngaji, baca Al-Qur'an, terus dekat dengan guru, dekat dengan orang yang punya ilmu. Gitu. Mau kapan lagi? Karena yang namanya waktu, umur tetap terus berjalan. Mantola umruhu wa sunna amalu. Kata Allah, kalau jika aku memberikan umur yang panjang, maka gunakanlah umur itu buat hal-hal yang baik. Wa sunna amalu. Jangan sampai udah umur 60, udah umur 70 masih begitu aja. Tapi kalau udah semakin tua semakin baik, kita udah siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Buat meningkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahana ya ilahana ya sirlana Al-Quran sumber kehidupan.
ya Rabbana ya Rabbana ya Batahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Batahu ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hasin maqasidana wa bari muradana bi rahmatika rahmin. Allahumma yassir umurana ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.